Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu, waktu minggu kemarin ini sudah ibu berikan berupa materi ya di Portaldik. Nah, kan belum sempat ibu jelaskan, maksudnya ibu biar kalian catat dulu ya. Pada pagi hari ini ya di Jumat ya. Untuk materi hari ini ibu menjelaskan tentang materi yang udah ibu sampaikan minggu lalu. Penjelasannya ya. Yang pertama yaitu mengenai aspek keuangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, aspek keuangan itu sebenarnya lanjutan dari aspek-aspek yang sudah kalian kerjakan waktu itu. Ada 6 aspek ya, ini lanjutannya ya, aspek keuangan. Nah, kan tetapi di aspek keuangan ini sangat banyak yang kita bahas. Yang pertama mengenai investasi alat dan mesin. Yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi usaha pengolahan makanan khas daerah. Yang ibu contohkan di sini gudeg, tapi tidak harus gudeg. Nah, bebas ya, seperti yang sudah kalian bikin untuk tugas yang lalu. Usahanya apa? Masing-masing anak berbeda-beda. Kalaupun pas kebetulan sama, nggak masalah ibu ya. Yang penting kalian paham cara perhitungannya. Meliputi misalnya kalau kayak gudeg, baskom, talenan, pisau, panci, kompor, tabung gas, dan sebagainya. Nah, itu alat dan mesin itu adalah yang kita gunakan untuk berproduksi. Nah, alat dan mesin itu pasti disusutkan. Disusutkan artinya apabila kita punya alat kompor, nggak mungkin kalau udah 10 tahun masih dipakai terus. Artinya walaupun masih bisa dipakai, kita harus menyusutkan, menganggarkan biasanya 5 tahun. Nah, 60 bulan itu 5 tahun. Setahun 12 bulan kali 5 itu berarti 60 bulan. Disusutkan, nanti harganya berarti tiap bulannya turun segitu ya. Harus disusutkan, Bu? Ya, karena memang ada biaya penyusutan alat dan mesin ya. Yang pertama kompor misalnya 1. Nah, 1 kali 500.000, 500.000 dan seterusnya sampai tertotal alat dan mesinnya 1.700.000. Ini hanya contoh. Kalian boleh misalnya, Bu, saya kompornya 4, silakan. Bu, saya pancinya 5, tergantung produksinya apa. Kalau produksi gudeg dengan produksi pempek ya beda alatnya. Kalau pempek mungkin kalau mau gudeg perlunya panci yang besar ya. Kalau pempek perlunya misalnya wajan untuk penggorengan yang besar. Nah, seperti itu menyesuaikan. Paham ya? Nah, 1.700.000 dibagi 60 bulan. Karena kalau alat disusutkanku nggak mungkin hanya setahun, 5 tahun minimal. Nah, kira-kira bisa dipakai untuk 5 tahun kompor itu. Walaupun masih bisa dipakai tapi udah jelek. Nah, 1.700.000 dibagi 60 bulan ya, ketemu ya. Penyusutannya 28.000. Nah, ya. Oke ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, biaya tidak tetap atau biaya variabel ya. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap. Namanya juga variabel tidak tetap. Jadi tergantung dari berapa banyak kita produksinya. Kalau kita produksinya makin banyak, makin banyak pula biayanya. Seperti apa? Nah, meliputi biaya bahan baku. Kita produksi bakso 100 porsi sama produksi bakso 500 porsi. Pasti untuk beli dagingnya, untuk beli tepungnya, untuk beli rempah-rempahnya dan lain sebagainya banyak yang 500 porsi. Gudeg juga seperti itu. Nah, itu kalau gudeg bahannya ada nangka muda, tetelan daging, ayam, telur ya, telur ayam, tempe, tahu, santan kelapa, gula merah, bumbu dapur lengkap. Nah, itu hanya contoh. Totalnya ada 23.850.000 ya. Terus biaya tetap. Ya, ini item-item biaya tetap itu biaya yang dikeluarkannya tetap tiap bulannya. Mau kita produksi 100 porsi ke 1000 porsi, 500 porsi tetap. Seperti apa? Biaya tenaga kerja untuk karyawan. Nah, listrik, air, dipakai nggak dipakai bayar gas. Nah, misalnya ya. Terus yang berikutnya penyusutan alat dan mesin. Nah, penyusutan alat dan mesin tadi kita masukkan. Ya. Terus kita hitung. Totalnya 6.428. Itu per bulan. Terus dibagi berapa hari? Nah, 30 hari dibagi 30 ketemu 215. Adapun misalnya nanti angka-angka ibu ada yang kurang 1.000 2.000, kamu bisa nanti tanya di grup atau dibulatkan saja. Tidak apa-apa ya. Kalau hanya selisih 1.000 2.000 saya nggak masalah. Yang penting kalian paham cara ngitungnya. Terus yang berikutnya total biaya. Total biaya itu adalah total dari biaya tetap dan biaya variabel. Kita jumlahkan 795 ditambah 215. 795 dari mana? Dari biaya variabel yang di atas tuh ya, yang 1 kali produksi. Nah, yang berikutnya, nah biaya tetap dari mana? Dari atasnya lagi, ya. Itu 215 ya. Kita jumlahkan, ketemunya 1.010.000. Jadi total biayanya ada 1.010.000 ya. Harga pokok penjualannya HPP
HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung tidak rugi, hanya impas. HPP ditentukan untuk bisa dapat menentukan harga jual. Kenapa kita perlu tahu HPP? Supaya kita tahu mau jual berapa. Berarti nanti udah ketemu HPP, total biayanya tersebut udah ketemu HPP, kita pengen untung berapa proporsinya, tinggal ditambahkan. Nah, andainya kita bayangkan kita lagi produksi itu yang saya contohkan 100 porsi gudeg. Total biayanya tadi 1.010.000 dibagi 100 gudeg ketemu 10.100. Ya katakanlah 10.000 lah. Harga jualnya berapa? Nah, biasanya keuntungan maksimal 30%. Anggap aja 3.000, itu ada 3.000 30, anggap aja 3.000 ya. Jadi ada 13.130 lah, 13.000 harganya ya. Harga itu udah HPP plus keuntungan 30% kali HPP. Ya. Penerimaan kotor adalah total produksi dikali harganya 100 porsinya. Udah itu ketemu 1.313.000. Jadi penerimaan uang yang dapat dari perusahaan setelah dipotong penerimaan bersih laba setelah dipotong dengan total biaya. Penerimaannya berapa? 1.313. Biayanya berapa? 1.010.000. Keuntungannya berapa? 303 untuk tiap kali produksi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, nanti tugasnya saya tampilkan di lampiran. Silakan kalian mengerjakan tugasnya kurang lebih seperti ini untuk aspek keuangan, bebas atau enggak, Bu. Nah, nanti saya tentukan dulu aspek keuangan, misalnya saya contohkan nanti usaha yang berkaitan dengan pengolahan makanan khas daerah. Untuk tugas pertama saya dulu yang nentukan. Nanti untuk tugas kedua sesuai dengan yang akan kalian praktekkan. Mungkin ini aja dulu ya. YouTube-nya tidak panjang-panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.